Bikinnya sekali, tapi bisa dinikmatin berkali-kali. Wah, cocok banget buat kamu yang gak sempet bikin sarapan. Ini bisa di frozen loh. Assalamualaikum teman Taehyun. Hari ini Teteh punya resep waffle yang bisa dibuat stok frozen loh. Cocok banget buat sarapan cepat atau camilan kapan aja. Tapi sebelum kita mulai, kamu harus klik tombol like dan share-nya ya, biar Teteh makin rajin share-share resep istimewa buat temen Taehyun. Oke deh, yuk langsung aja kita mulai. Pertama, kita siapin tepung terigu. Ini Teteh pakai tepung terigu protein sedang ya. Terus kita campurin tepung maizena, masukin juga garam. Nah, ketiga bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Buat ngaduknya di sini Teteh pakai whisk aja ya. Ini Teteh pakai whisknya dari Idealife, ini IL172A. Oke, teman Taehyun, kalau udah tercampur rata seperti ini kita sisihkan ya. Kita lanjut ke step berikutnya. Step selanjutnya, kita akan memanaskan susu sampai hangat ya. Nah, karena kemarin banyak banget yang nanyain alas kompornya, Teteh pakai alas kompor dari Idealife nih. Ini fungsinya supaya peralatan masak kita kayak kastrol, wajan, fry pan dan lain-lain itu nggak menghitam ya. Terus panasnya juga lebih merata. Cara pakainya tinggal dipanasin aja. Terus di bagian tengah dia bisa diangkat. Ini kalau mau panasnya lebih besar ya, maksudnya mau apinya lebih besar bisa dibuka. Kalau mau lebih biasa aja gitu, mau tetap merata seperti ini. Kalau Teteh mau tutup aja supaya bagian tengahnya juga tetap cantik, tetap mulus, gak ada yang hitam-hitam. Oke, kalau udah ini tinggal kita panasin. Langsung aja letakkan kastrolnya. Kastrolnya Teteh pakai kastrol Idealife juga. Nah, ini susunya kita panasin, nggak perlu sampai mendidih ya. Jadi kita panasin sampai hangat aja. Tujuannya supaya nanti bisa melarutkan mentega. Jadi menteganya sampai meleleh, sama kita sekalian mengaktifkan ragi ya. Jadi kita tunggu dulu sampai susunya hangat. Oke, kalau udah hangat susunya, sekarang kita angkat aja. Langsung kita tuangkan ke mentega. Kita aduk rata, kita tunggu sampai menteganya meleleh. Nah, teman-teman, karena harga mentega relatif mahal, misalkan kalian mau lebih ekonomis, kalian bisa beli margarin yang ada campuran aroma-aroma butter gitu ya. Itu juga enak kok. Nah, ini kita tunggu sampai benar-benar meleleh. Selanjutnya, kalau menteganya sudah meleleh, sekarang kita masukin gula pasir. Kita tunggu sampai gula pasirnya larut, jadi kita aduk terus. Sekarang kita masukin susu bubuk. Nah, ini susu bubuk yang memberikan rasa jadi lebih gurih ya, lebih creamy nanti untuk si waffle-nya. Aduk terus. Nah, selanjutnya kita masukin telur. Untuk telurnya di sini Teteh mau kasih pasta vanila dulu buat ngilangin bau amisnya. Terus nanti untuk hasilnya itu lebih wangi, kita kasih pasta vanila. Terus di sini kita aduk rata dulu, baru kita masukin. Dikocok dulu ya. Kalau udah, langsung aja dimasukin. Nah, selanjutnya kita masukin raginya ya. Sebelum kita masukin, pastiin untuk bahan cairnya ini yang susu tadi itu nggak terlalu panas ya teman-teman. Kondisinya harus hangat-hangat kuku dengan suhu 35–40 derajat. Karena kalau suhunya terlalu panas, nanti raginya nggak aktif. Kalau udah, ini tinggal kita masukin aja ya. Nah, selain ragi, sekarang kita masukin yang namanya baking powder. Ini fungsinya supaya nanti bagian luar dari si waffle-nya lebih renyah. Kalau udah semuanya kita masukin, sekarang kita mau tuangkan bahan keringnya nih. Kita masukin, ini yang bahan kering tadi ya. Jangan lupa sambil diaduk, aduk dulu semua. Untuk konsistensi adonannya memang agak cair ya, karena Teteh mau bikin waffle dengan tekstur luar yang garing, yang bagian dalamnya agak sedikit ringan gitu, agak kopong sedikit. Oh ya teman-teman, karena ini hasilnya masih bergerendil, Teteh mau ganti pakai mixer. Jadi Teteh mau ambil mixernya dulu ya. Oke, langsung aja kita mulai mixer ya. Di sini kita pakai kecepatan rendah aja. Oke teman-teman, yang penasaran, Teteh pakai hand mixer dari Idealife ya. Jadi tadi meskipun kecepatannya rendah, dia lumayan tinggi untuk hasilnya. Dan ini pastiin setelah bagian tengahnya udah lembut, coba kita bagian pinggirannya ini buat ngecek ya sampai benar-benar lembut. Terus kita mixer lagi sebentar. Oke teman Taehyun, setelah kita bikin adonannya, sekarang ini adonannya mau kita diamkan dulu ya, minimal 90 menit. Tapi kalau misalkan kalian bikin adonannya di malam hari, terus pagi hari mau dicetak juga bisa banget. Misalkan kalian bikin resep sebanyak ini, bowlnya itu yang besar, karena nanti meskipun disimpan di kulkas, dia akan tetap mengembang. Jadi khawatir kalau misalkan mangkuknya terlalu pendek, ketika dia mengembang itu malah tumpah ya. Soalnya udah pernah tuh Teteh cobain, lupa ganti bowl yang besar jadi dia tumpah. Ini kita tutup. Oke, sekarang kita masukin aja ini ke kulkas. Kita tunggu sampai dia itu mengembang 2 kali lipatnya. Jadi kita diamkan selama 90 menit. Oke, ini dia untuk adonan yang udah kita diamkan. Tuh, dia benar-benar sudah mengembang
Kalau udah mengembang seperti ini, kita aduk dan ini udah siap untuk kita panggang di cetakan waffle ya. Nah, sekarang kita siapin cetakan waffle-nya. Oke, Teteh udah ambil nih untuk bikin waffle-nya. Teteh pakai sandwich maker dari Aida Life ya. Jadi dia itu punya banyak aksesorisnya. Yang ini bisa buat bikin donat, karena kita mau bikin waffle maker, kita ganti aja. Nah, selain bikin donat, dia juga bisa buat ngegrill sama bikin sandwich ya. Kali ini kita akan bikin waffle. Teman-teman bisa lihat sendiri ini. Jadi dia apinya ada atas bawah, nanti panasnya lebih merata ya. Sekarang kita pasang yang waffle-nya. Nah, dua-duanya kita pasang. Untuk penggunaan pertama, setelah kita lap dengan kain yang lembab, selanjutnya kita oleskan dengan margarin. Oles secara merata, tujuannya biar nanti tuh anti lengket ya. Ini untuk pertama kali aja, selanjutnya nggak usah. Dan ini kita tutup, kita panasin selama 3 menit. Kalau lampu indikator hijau sudah menyala, berarti ini udah siap kita gunakan. Sekarang kita tinggal tuang untuk si adonannya. Jangan lupa sebelum dituang kita aduk dulu, kita buka. Nah, ini langsung kita tuang ya. Jangan terlalu penuh banget supaya nggak luber. Sekarang kita tutup, kita tunggu sampai matang. Oke, sekarang kalau udah matang, langsung aja kita angkat. Nah, ini seperti ini ya untuk hasilnya. Dan kalau mau ngangkat itu, kalian pastiin pakai capitannya jangan yang stainless ya, supaya tidak merusak untuk si waffle makernya. Dan ini kita lakukan sampai adonannya habis ya. Oke temen Teh Yun, setelah kita bikin waffle-nya, sebelum kita simpen di freezer buat stok, ini kita tunggu sampai uap panasnya hilang, baru kita bungkus plastik wrap dan kita kemas dalam wadah kedap udara. Oke, langsung aja sekarang kita potong-potong ya. Teteh mau potong pakai pisau roti dari Aida Life. Ini hasilnya ya, jadi lebih rapih kalau pakai pisau roti. Oke, sekarang kita bungkus dengan plastik wrap. Tujuannya biar nanti tuh kita mudah ngambil satu persatu, terus satu lagi dia itu gak mudah terkena yang bunga es ya. Jadi kita bungkus satu persatu. Nah, ini kita lakukan sampai selesai. Oke temen Teh Yun, ini udah kita bungkus dengan plastik wrap. Sekarang kalau udah dibungkus, kita siapin wadah, terus tinggal kita tata aja. Nah, ini Teteh pakai tin wall. Caranya tinggal kita susun aja seperti ini. Oke, untuk sausnya tinggal kita tuangkan aja ke wadah seperti ini. Di sini Teteh pakai cup ukuran 35 ml. Kalau udah ini tinggal kita tutup aja. Oke, ini tinggal kita masukin saus coklatnya. Masing-masing Teteh masukin 2 cup ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masukin ke dalam freezer, ini kita tutup dulu. Nah, ini tinggal kita simpen di freezer ya. Kita masukin ke dalam freezer bisa tahan sampai 1 bulan. Oke teman-teman, Teteh simulasiin gimana sih cara penanganannya untuk konsumsi waffle yang masih beku gitu. Jadi pertama kita ambil dulu nih dari dalam freezer, terus kita buka aja. Nah, kita ambil sesuai kebutuhan. Misalkan kalian butuh 1 atau 2, tinggal kalian buka aja ini. Jadi dalam kondisi beku, tinggal kalian masukin ke dalam toaster ataupun ini. Oke, fry pan juga bisa dipanasin aja. Ini ditutup, kita tunggu sampai dia itu hangat kembali. Selain pakai 2 alat ini, bisa juga pakai oven atau pakai air fryer ya. Pakai suhunya sekitar 180 derajat, panasinnya sekitar 2-3 menit atau sampai tidak berbentuk es lagi. Udah deh teman-teman, gampang kan caranya? Nah, misalkan anak kita mau berangkat sekolah, butuh sarapan yang cepat dan satset. Ini tinggal kita panasin, terus ini juga tinggal di steam aja, terus tinggal diguyur deh sama saus coklat. Kalau ada es krim bisa ditambahin es krim ya. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini ya. Dek, sarapannya udah jadi. Wah, ada yang suka banget nih sama waffle. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak? Enak banget. Oke deh temen Teh Yun, gimana cara bikin stok frozen untuk wafelnya? Gampang banget kan cara buatnya? Kalian harus banget cobain resep ini ya. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau ada request, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.